Setiap perempuan yang berumah tangga menginginkan hubungan yang harmonis dan hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Tetapi faktanya, masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan berbasis gender, baik di ranah personal maupun di ranah publik, cukup tinggi. Pada ranah personal, jumlah kasus sebanyak 7.751 yang terdiri dari 2.549 kekerasan fisik, 1.751 kekerasan psikis, 1.200 kekerasan ekonomi, dan 2.251 kekerasan seksual. Sedangkan dalam ranah publik, jumlah kasus sebanyak 1.792 yang terdiri dari 1.293 kekerasan fisik, 294 kekerasan psikis, dan 205 kekerasan seksual. Speksham adalah salah satu lembaga yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Jawa Tengah. Pada tahun 2021, terdapat 80 kasus kekerasan yang terlaporkan, meningkat 22,5% dari tahun sebelumnya. Kasus tersebut terdiri dari 62 kasus KDRT, 14 kasus kekerasan seksual, 3 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 1 kasus kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh negara. Kasus tertinggi masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, istri ataupun perempuan mendapatkan kekerasan secara verbal maupun nonverbal dari suaminya. Bukan hanya secara verbal maupun nonverbal, banyak suami yang tidak bertanggung jawab mencari dan memberikan nafkah yang membuat perekonomian keluarga terpuruk. Bahkan ada suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Yang pertama itu karena suami pergi, perekonomian kan karena nggak bagus juga, terus suami pergi nggak tahu kemana. Akhirnya kan di situ kan karena saya anak 2, diharuskan dan diwajibkan gimana sih anak ini bisa tumbuh, semua kebutuhan bisa terpenuhi semua. Itu mau nggak mau tetap harus berusaha kerja untuk anak-anak lah semuanya. Kehidupan perekonomian setelah nggak ada suami itu malah jauh lebih baik daripada nggak ada suami. Karena saya menjadi perempuan kepala keluarga dan berpisah dengan suami karena suami sering KDRT secara psikis, jadi berkata kasar, yang suka kata-katanya kasar, sama juga pernah mau tangan. Dan perekonomian masih ada suami itu kayak cari uang tuh agak susah. Kerja kan dikekang nggak boleh, ini kerjaan nggak boleh dibatasi, jadi kayak susah gitu cari uang. Terus dia juga jarang menafkahi, bahkan sampai nggak nafkahi. Jadi malah banyak sekali bebannya, bukan saya. Rezekinya kayak seret gitu. Jadi saya sering stres. Tidak semua perempuan dapat menerima dan dapat menahan rasa sakit atas perlakuan suaminya. Banyak perempuan yang memilih untuk bercerai dan hidup hanya bersama anak-anaknya. Banyak perempuan yang memilih bercerai karena mengutamakan kehidupan anak-anaknya. Pilihan bercerai dan menjadi perempuan kepala keluarga bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Tetapi pilihan ini menjadi pilihan yang terbaik untuk keluar dari lingkaran kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus. Ikhlas untuk menjadi kepala keluarga, yaitu saya mendekatkan diri pada Allah, jadi ibadah. Terus juga ada dukungan dari orang tua, teman-teman juga mendukung, dan saya lebih leluasa mencari pekerjaan. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat,
menjadi perempuan kepala keluarga sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang menyalahkan perempuan atas kegagalan rumah tangga yang dibangun. Lantas, bagaimana para perempuan kepala keluarga menyikapi hal ini? Banyak stigma buruk dengan saya menjadi kepala keluarga, karena saya juga kerja sampai larut malam. Mereka mengira saya itu nggak kerja, cuma bermain, habis kerja langsung bermain. Apalagi kalau saya dapat job, itu kadang dokternya itu suka menjemput dan juga sering mengantar, tapi mengantarnya itu pakai Grab atau supirnya itu yang cowok. Jadi mereka mengira saya itu diantar cowok itu karena diantar punya laki-laki, tapi saya nggak peduli sih. Yang penting saya bekerja halal, tidak merusak siapapun, tidak ngurusi siapapun. Yang penting saya tidak pernah mengganggu suami orang gitu. Yang penting saya cari kerjaan yang halal gitu, berkah. Dalam menjalani kehidupan sebagai perempuan kepala keluarga, ternyata para perempuan tidak sendiri. Spek-Ham sebagai salah satu pihak pengada layanan terhadap kekerasan yang membantu dalam memperdayakan perempuan. Spek-Ham, solidaritas perempuan untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia, berdiri pada tahun 1998. Banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual dari yang terjadi pada kelompok etnis Tionghoa. Spek-Ham diinisiasi atau dibidani oleh beberapa aktivis yang ada di Solo untuk merespons situasi kekerasan yang ada, terutama situasi kekerasan seksual, untuk melakukan penanganan, pendampingan, pelaporan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan. Sebagai lembaga solidaritas perempuan untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia, lantas bagaimana pandangan Spek-Ham terhadap perempuan kepala keluarga yang menjadi korban dari kekerasan? Berangkat dari aduan dan penanganan kekerasan yang ditangani oleh Spek-Ham, beberapa perempuan yang menjadi korban terpaksa harus melakukan perceraian, dan kemudian perempuan korban tersebut harus masuk dalam kelompok perempuan kepala keluarga. Dalam konteks perempuan kepala keluarga, untuk perempuan ini memiliki banyak situasi dan banyak kondisi. Di antaranya perempuan ini tidak berdaya secara ekonomi, miskin akses, memiliki beban ganda. Selama ini mereka tidak bekerja, hanya bergantung dengan suaminya. Ini menjadi situasi yang kemudian melatar belakangi Spek-Ham harus bekerja pada kelompok perempuan kepala keluarga. Spek-Ham yang memandang perempuan kepala keluarga menjadi bagian yang harus dirangkul dan dibantu. Untuk itu, dengan kerjasama Spek-Ham dengan Basnas, Dinsos, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memberikan bantuan kepada perempuan kepala keluarga. Kami Spek-Ham melakukan upaya-upaya untuk mengintervensi kelompok perempuan kepala keluarga dalam beberapa aktivitas. Salah satunya kami jelas melakukan upaya pemulihan terhadap trauma atas kekerasan yang dialami oleh korban. Selain itu, kami juga melakukan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan kepala keluarga dengan akses modal, pelatihan ekonomi kreatif, ekonomi produktif, dan lain-lain. Dan tentu saja untuk melakukan program ini kami bekerjasama dengan para pihak, terutama pemerintah. Bantuan-bantuan yang diberikan Spek-Ham ternyata sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup para perempuan kepala keluarga. Para perempuan kepala keluarga sangat senang mengenal dan merasa terbantu dengan hadirnya Spek-Ham di tengah kehidupan mereka. Ya, Spek-Ham itu sangat membantu banget, apalagi waktu ada bantuan. Kalau setiap ada bantuan apapun pasti dihubungi lah kita tuh, jadi dibantu. Terakhir tuh ya Basnas itu kita dapat bantuan dari Basnas kan bisa buat
bantu masalah-masalah yang rumah tangga yang rumit-rumit itu. Kemudian sangat bermanfaat sekali ya bantuan dari mereka. Pertama itu pernah jadi basnas beberapa uang, kemudian ada juga sel otomatis untuk peralatan rumah tangga. Ya jelas di situ lah buat kita modal usaha. Usaha saya online, tentang usaha. Kemudian untuk keterampilan rumah yang dia juga kalau ada yang kerepotan make up dan sebagainya bisa itu turun, bisa untuk uang dari duit. Bagaimana para perempuan kepala keluarga mengembangkan bantuan yang sudah diberikan oleh Spekam dan apa dampaknya bagi kehidupan para perempuan kepala keluarga? Dan apakah Spekam akan berhenti mendampingi para perempuan kepala keluarga setelah memberikan bantuan? Setelah perempuan kepala keluarga berhasil kami dampingi untuk berdaya secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, mereka juga sudah pulih dari trauma atas kekerasan yang mereka alami. Kami tidak akan kemudian melepaskan komunikasi, intervensi kami kepada kelompok perempuan kepala keluarga tersebut. Perempuan kepala keluarga yang telah berhasil diintervensi oleh Spekam akan menjadi mitra kami, akan menjadi peer, akan menjadi paralegal kami di desanya, di kelurahannya, agar mereka juga mampu menangkap situasi kekerasan, mampu menangkap situasi kerentanan kekerasan pada perempuan dan pada anak, sehingga mereka juga bisa berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di wilayahnya masing-masing. Setelah saya usaha dan kerja, itu perekonomian saya mulai membaik. Seperti hutang-hutang saya sudah melunasi satu persatu, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menghidupi anak saya. Anak saya dia seperti teman lainnya, dan perekonomian juga sudah membaik dan juga bisa untuk menabung walaupun sedikit demi sedikit. Saya sendiri ekonomi mau lebih enak, lebih nyantai. Kalau dulu ibaratnya kita mau dolar aja nggak bisa, tapi sekarang lebih enak sendiri. Ekonominya juga nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang marah-marah banget. Pesan saya untuk para perempuan yang mengalami seperti saya terpuruk, yang mengalami yang harus menjadi kepala keluarga, ikhlaskan. Yang penting kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha. Apabila masih ada yang terkurung dalam kekerasan, laporkan ke lembaga yang terdekat seperti Spekam atau di kelurahan. Jangan takut untuk berkata, jangan takut untuk mengambil tindakan, karena kita bisa menjadi wanita yang mandiri dan wanita yang hebat tanpa ada suami pun kita bisa. Buat kalian wanita Indonesia, sebenarnya nggak enak sih jadi jawaban ya, karena semua sendiri ya, betul jelas sendiri, tapi kebahagiaan itu yang utama. Jadi kalau ada yang merasa bahagia dengan sendiri, dengan anak-anak kalian dan kehidupan kalian sendiri, ya udah jalani aja. Seolah lah nanti ada rezeki jalan keluar sendiri. Baik, pesan dari kami Spekam buat perempuan yang hidup dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, yang situasinya berat, situasinya menimbulkan traumatis, kekerasan dalam rumah tangga yang sangat lama, dan kekerasan yang berulang-ulang baik fisik, psikis, ekonomi dan sebagainya. Kami berharap mulai mampu keluar dari situasi kekerasan tersebut, mencari pertolongan kepada lembaga pengadaan layanan kekerasan yang paling dekat, yang paling aksesibel dengan teman-teman korban, dan segera keluar dari situasi kekerasan yang dialami. Dalam kehidupan berkeluarga, memiliki keluarga yang utuh adalah sebuah impian. Tetapi tidak selalu ada kebahagiaan di dalamnya. Mungkin ada yang merasakan ketidakadilan di dalam keluarga. Dan yang menjadi korban sering sekali adalah perempuan. Para perempuan harus membuka suara
ketika terjadi ketidakadilan yang diperoleh dalam rumah tangganya. Perempuan yang memilih menjadi seorang perempuan kepala keluarga tidaklah mudah, tetapi menjadi perempuan kepala keluarga adalah salah satu pilihan sadar untuk keluar dari lingkaran kekerasan berumah tangga.